Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita dipersatukan dalam ibadah pagi ini. Biarlah kita bisa bersehati memuji memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan melihat info gerejawi. Info gerejawi untuk minggu depan dengan tema perpuluhan haruskah. Pembicara Pendeta Yosua, liturgis Saudari Kristi, pemusik Ibu Meliawati, penyambut Bapak Roberto, doa syukur Diaken Ahad, RCD Diaken Daud. Kita juga dukung dalam doa dan dana Natal untuk tahun ini sebesar budgetnya 7 juta rupiah. Persembahan Natal menggunakan kantong biru. Untuk persembahan dan jumlah kehadiran, Bapak Ibu bisa lihat di atas. Jika ada kekeliruan, bisa menghubungi pengurus. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tetap berdiri. Mari kita bersehati, kita bersama-sama memuji Tuhan saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendah bagi
menyempurnakan iman kita. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, menganiaya pada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan dulu kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita ambil nyanyikan pujian KPTK 354. Ku bersukacita kerja bagi. Doa syukur minta Ibu Melewati mendoakan. Kita dalam doa, Bapak dalam surga kami datang padamu, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan itu baik bagi kami, memberikan cuaca yang sangat kami dapat datang, rumah sangat terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih setiap cobaan nafas Tuhan yang Tuhan berikan, kami bersyukur buat semua itu. Dan saat ini kami juga bersyukur buat pimpinanmu selama 1 minggu kami boleh bekerja, berusaha, belajar, bersekolah, menuntut ilmu, ya itu semua Tuhan yang sudah kami lakukan sepanjang 1 minggu ini boleh mendapat kesenangan dan berkat Tuhan di dalamnya. Menyerahkan hasil usaha kerja dan jeripaya kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan dibanding berkat dan anugerah yang kami terima ini tidak ada sebandingnya Tuhan. Tapi biarlah ada kami untuk memberi dengan rendah hati, memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati. Terima kasih Bapak, berkati uang yang mati ini Tuhan, Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beri hikmat bijaksana kepada setiap pengurus yang mengelolanya sehingga boleh dipakai Tuhan untuk pos-pos yang tepat. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kau menyertai memimpin sampai akhirnya. Semua doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Yosua. Sampai kita nyanyikan pujian seperti rusa rindu air.
Mari sekalian kita satu di dalam doa. Kami datang dan kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik memelihara hidup kami, yang sudah begitu baik menyertai dalam sepanjang langkah kami. Saat pagi hari Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan kepada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, agar kami memahami dan mengerti apa yang sedang ingin Tuhan kerjakan dan ingin Tuhan lakukan bagi kami. Maka dalam firman-Mu Engkau boleh menegur, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Begitulah pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian kita membuka satu bagian firman yang diambil dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Ya, Hagai pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Ya, saya mengajak kita untuk membacanya, untuk merenungkannya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Berbahagia kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu kasih tahu, tema firman Tuhan pada pagi hari adalah cinta rumah Tuhan. Ya, ada satu hal yang menarik pada tahun 2010 ketika menjelang Piala Dunia. Ya, satu lembaga survei internasional yang di Amerika Serikat mengadakan jajak pendapat ya untuk para penggemar sepak bola di berbagai negara. Jadi jajak pendapat ini diberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, kepada responden yang ada, dikatakan apa yang akan Anda korbankan untuk melihat negara Anda menang dalam Piala Dunia. Itu pertanyaan yang diberikan gitu ya, kepada para responden. Nah, hasil survei itu sangat menarik dan mencerahkan mata gitu ya.
menarik tapi juga sangat mengejutkan. Ya, mayoritas responden dari Inggris, ya sebanyak 90% menyatakan bahwa mereka akan berhenti makan selama 1 minggu untuk melihat Inggris menang. Wah, berhenti makan 1 minggu gitu ya untuk melihat Inggris menang. Lalu 70% orang Italia mengatakan mereka akan cuti kerja ya untuk melihat Italia menang. Kemudian kebanyakan orang Amerika, mereka bersedia mengorbankan rumah mereka ya, untuk dijual lalu diberikan kepada klub di Amerika Serikat supaya mereka mungkin berlatih kuat, berlatih dengan semangat dan sampai mereka menang. Kemudian orang Korea menyatakan bahwa mereka siap mengorbankan kehidupan cinta mereka. Wah, ini luar biasa. Gitu. Ini luar biasa. Ya, dari survei-survei diadakan oleh lembaga ini memperlihatkan betapa orang untuk sesuatu yang menarik hati, untuk sesuatu yang sangat prestis gitu ya, untuk sesuatu yang sangat berharga itu mereka mau mempersembahkan sesuatu. Karena Piala Dunia ini nggak bicara cuma bicara tentang klub lokal gitu ya. Tapi Piala Dunia ini berbicara tentang bangsa, bicara tentang nama mereka di internasional. Klub-klub sepak bola kebanggaan mereka itu akan menjadi perbincangan dunia ketika klub itu berhasil memenangkan Piala Dunia yang sangat bergengsi. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga dengan kita, saya percaya. Apa yang kita anggap penting pasti kita prioritaskan. Ya, apa yang kita anggap penting pasti akan kita prioritaskan. Ya, ini berkaitan dengan berapa banyak waktu dan tenaga yang kita curahkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk prioritas tersebut. Jadi ya, untuk prioritas tersebut. Pertanyaan kepada kita adalah, apakah Allah juga mendapatkan porsi penting dalam hidup kita? Bagaimana kalau tidak? Bagaimana jika Allah ternyata tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam kehidupan umat? Bagaimana kalau Allah tidak mendapatkan porsi yang semestinya dalam kehidupan umat? Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, ini juga situasi yang kita lihat dalam bangsa Yehuda ketika Hagai diutus untuk menyampaikan nubuatnya. Ya, orang-orang Yehuda mereka kembali dari pembuangan ke tanah air mereka lagi. Ya, mereka membawa optimis, kegairahan gitu ya, untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu, bagi orang-orang Israel di mana mereka tinggal, disitulah Bait Allah didirikan. Di mana ada orang Muslim, pasti di situ ada masjid atau enggak pasti ada musola. Tempat mereka bisa beribadah bersama-sama, gitu ya. Nah, inilah ciri orang-orang Israel, gitu ya. Ketika mereka kembali ke tanah Yehuda, identitas mereka itu adalah mendirikan rumah Allah atau Bait Allah. Ya, dan katakan hal ini menghasilkan peletakan dasar rumah Allah. Kalau kita baca dalam kitab Esra pasal 5 ayat 16, mereka udah pulang. Waduh, sekarang kita udah gak lagi dijajah, kita udah gak lagi jadi bangsa yang ditindas, kita sudah punya kemerdekaan kita sendiri. Pulang ke tanah Yehuda. Katakan mereka dengan semangat, dengan optimis, mereka meletakkan dasar rumah Allah. Itu kita bisa baca di kitab Esra 5 ayat 16. Tapi banyaknya pendatang baru juga membawa kesulitan tersendiri buat mereka. Ternyata nggak semua orang punya belum tentu orang yang datang itu punya kesepahaman dengan mereka. Ditambah lagi dengan banyak kondisi yang terjadi. Ada gagal panen. Ya, mereka mengalami kekeringan dan kehidupan ekonomi menjadi benar-benar sulit. Ditambah lagi dikatakan bahwa umat itu mengalami ketegangan dengan penduduk negeri itu. Kalau kita baca dalam kitab Nehemia, ya, bagaimana si Nehemia ini, ya, dia mau bangun rumah Allah, tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak didukung untuk sama orang-orang sekitarnya. Ya, ketika dia mau menggali, mau membangun rumah Tuhan, orang-orang datang merusukin, orang-orang datang menggrecokin
mungkin gitu ya, nggak sepakat, nggak sepaham. Padahal mereka sama-sama orang Israel, tapi mereka berpikir ini pasti ada sesuatu, gitu ya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, ini terjadi pada masa itu. Orang-orang sekitar melemahkan semangat umat Yehuda sehingga mereka takut meneruskan pembangunan. Selalu akan ada orang-orang yang mungkin tidak mendukung. Selalu akan ada orang-orang yang tidak sepaham. Ada orang-orang yang tidak punya gairah yang sama dengan kita. Akan ada orang-orang yang tidak punya spirit yang sama dengan kita, yang justru bukannya mendorong, bukannya memberi semangat buat kita, justru melemahkan kita. Inilah yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Ya, akhirnya dalam Esra pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu berhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap berhenti sampai pada tahun kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Jadi kitab Esra dan Hagai ini ada kesejajaran. Jadi ada kronologis yang sama, gitu ya. Nah, Bapak Ibu kasih tahu berapa lama mereka berhenti? Ya, di Hambalang ada satu candi. Ya, ada satu candi yang terbengkalai sudah puluhan tahun. Ya, padahal kalau candi itu mau dibangun pasti megahnya luar biasa. Ada proyek pemerintah yang besar, gitu ya. Dan itu dikucurkan begitu banyak, tapi ternyata karena satu dan lain hal candi itu tidak terrealisasi. Candi Hambalang. Ya tadi mau jadi atlet, gitu ya. Tapi ternyata enggak terrealisasi. Nah, rumah Tuhan yang dibahas dalam kitab Hagai ini, berapa lama mereka berhenti membangun rumah Allah itu? Dikatakan sekitar 15 sampai 16 tahun. Ya, tonggak yang sudah berdiri itu dibiarkan menjadi reruntuhan. Apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel. Ya, kerja berhenti, mereka berpaling pada urusannya masing-masing. Mereka beribadah di antara reruntuhan Bait Allah. Mereka masih datang kebaktian nih. Mereka masih datang beribadah mencari Allah di Bait Allah yang mau mereka bangun, tapi belum jadi nih, masih reruntuhan. Mereka datang dengan nyaman, ya udahlah, ini memang tempatnya yang Tuhan izinkan buat kita, udah kita ibadah aja, tanpa merasa ada sesuatu yang mengganggu dan menggelitik buat mereka. Keinginan membangun Bait Suci itu kembali, ya itu padam. Ya, kita kalau melihat ada sesuatu rusak di rumah kita, katakanlah install pintu. Ya, awalnya kita jengkel, gitu ya. Ini mau nutup pintu kerak, mau dipak kerak, gitu ya. Mau diangkat, mesti diangkat, didorong. Awalnya kita jengkel, kita marah. Tapi Bapak Ibu 1 minggu, 2 minggu akhirnya dia bilang, udah biasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, tanya, aduh gimana nih, itu susah ditutup, ada triknya. Gimana yang diangkat, didorong. Dulu sangat mengganggu kita, tapi lama-lama engsel pintu itu tidak lagi mengganggu kita. Itu menjadi biasa. Itu mah rumah kita, beda sama rumah kamu, gitu ya. Itu menjadi biasa. Awalnya kita jengkel, awalnya kita nggak suka, kita mau segera membereskan rumah itu, tapi gara-gara kita distract, gitu ya. Ada banyak kesibukan yang mungkin mengganggu kita, membuat kita kehilangan konsentrasi untuk mengerjakan pintu itu. Akhirnya kita abaikan. Pintu itu nggak penting. Yang penting itu harus kerjain yang ini dulu. Sehingga pintu yang tadi menjengkelkan kita, yang meresahkan kita, yang membuat kita nggak suka dengan bunyinya, dengan caranya, karena nggak seperti pintu pada umumnya, itu menjadi biasa buat kita. Ini yang terjadi kepada umat Israel. Kita melihat ada sesuatu yang rusak dalam rumah Allah itu, mereka awalnya sedih. Awalnya mereka begitu terganggu karena beribadah tidak sesuai semestinya. Tapi karena mereka mengalami tekanan, ya mereka mau bangun digrecokin sama teman-temannya, mereka diganggu, mereka diancam, mereka diteror. Akhirnya mereka berpikir, udahlah nggak usah dibangun, kita ibadah saja seperti ini, seperti biasa saja. Yang tadi mengganggu, yang tadi tidak enak, akhirnya menjadi terbiasa buat mereka. Tapi memang kasih Tuhan, umat Yehuda setelah pembuangan,
mereka sedang kehilangan harapan. Nah, mereka berpendapat bahwa Allah sedang mengabaikan mereka. Yang pengharapan mereka ketika mereka pulang ke tanah Yehuda, mereka dapatkan lagi kemakmuran, kelimpahan yang dijaminkan oleh khotbah para nabi-nabi sebelum pembuangan. Tapi mereka dikecewakan. Mana katanya kami pulang ke tanah Yehuda penuh susu dan madu? Mana ketika kami pulang ke Yehuda katanya kami akan berkelimpahan, tapi kami justru susah. Ya, ayat Hagai 1 ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu bawanya ke rumah, kamu membuskannya oleh karena apa? Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mereka belum ngerti sebab itu apa sih? Kami kerja terus. Kok kayaknya dikatakan memasukkan sesuatu dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, kalau tadi kita baca gitu di ayat 8 dikatakan kamu menaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, kalau kita beli beras di toko Sion, ya, Edos. lewat sebuah jalan ada kena besi gitu ya, kecongkel sih. Kita jalan terus sampai rumah, tahu-tahu yang tadi 10 kilo habis, mungkin tinggal 2 kilo. Kenapa? Karena lubang gitu ya. Karena lubang itu melubangi karung beras kita, lalu habis sepanjang jalan. Sepertinya sia-sia ya kita lakukan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka bertanya-tanya, kami kerja, tapi kami seperti memasukkan upah kami ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Habis semuanya. Karena itu, melalui firman Tuhan kepada Hagai ditujukan kepada pemimpin umat, tapi juga kepada seluruh umat Israel. Hagai membuka seruannya dengan sebuah kalimat, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, ini menekankan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa atas segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang bukannya milik Tuhan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Sehingga Hagai mengajak bangsa Israel, umat Yehuda ini berpikir, ya, firman Tuhan semesta alam, segala sesuatu adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Kuasa Allah memegang kendali dan meliputi segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi bukankah ada sesuatu yang sangat kontras, bertolak belakang terjadi di sini? Tuhan berkuasa atas semesta alam, tapi diabaikan oleh umatnya. Tuhan bertahta dalam kemuliaan, tapi karena rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Sikap umat Israel dikatakan tidak mencerminkan sebagai umat perjanjian. Sehingga dikatakan bahwa Allah menyebut mereka bangsa ini, bukan lagi umatku. Bangsa ini dan umatku itu adalah sesuatu yang berbeda. Bangsa ini seringkali digunakan oleh nabi-nabi, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, mau nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil gitu, yang akan menyebut atau menegur umat Israel yang hidup dalam dosa itu dengan sebutan bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Tapi perhatikan, ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka lekat dengan Tuhan, ada di situ umatku. Bangsaku ini seringkali dipakai untuk sesuatu yang negatif, menegur mereka kalau mereka salah. Tapi umatku ini adalah tanda rangkulan Allah, penerimaan Allah, cintanya Allah kepada orang Israel. Ya, kita perhatikan. Ketika berita Hagai ini mulai dengan sebuah teguran yang menyatakan keadaan sebenarnya dari umat waktu itu. Ya, Hagai menyebutkan bahwa bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mereka bilang belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Kumpulin niat dulu, kumpulin duit dulu, kumpulin bahan-bahan dulu, kumpulin orang-orang yang terbaik, kumpulin semua yang kita butuhkan. Belum waktunya membangun kembali rumah ini.
Kenapa begitu? Sudah ada perubahan secara politik. Bukankah raja yang lama itu sudah diganti dengan raja yang baru? Raja Ahasiweros diganti dengan Darius, yang raja yang cukup welcome dengan orang-orang Israel. Gitu. Yang cukup merangkul orang-orang Israel, tidak seperti raja Ahasiweros yang menangkapi orang-orang percaya lalu membuang mereka ke tanah Babel. Sekarang diganti dengan raja Darius yang lebih wise, yang lebih baik, gitu ya. Tapi kenapa mereka katakan belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Satu yang diceritakan juga mereka belum sibuk gitu dengan hasil panennya. Hasil panen mereka itu masih lama, gitu ya. Tapi ketika mereka katakan belum tiba waktunya bagi kita membangun rumah Tuhan. Kami lanjutkan kembali ya di ayatnya yang ke-4 gitu ya, untuk memberikan sebuah perbandingan. Kalau belum membangun kembali rumah Tuhan, ayat yang ke-4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ada sebuah perbandingan yang terbalik yang diberikan oleh Hagai kepada umat Yehuda saat itu. Dalam bahasa ya dikatakan, apakah ini waktunya bagi kamu untuk berdiam dalam rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sementara rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini kontras. Ini kontras banget. Mereka memperhatikan rumah mereka, tapi rumah Tuhan, tempat di mana setiap waktu mereka datang, mereka rela rumah itu menjadi reruntuhan buat mereka. Tapi dikatakan mereka berdiam di rumah mereka yang dipapani dengan baik. Dikatakan bahwa sesungguhnya umat itu selalu ada waktu, tenaga, dan dana buat urusan mereka, tapi tidak untuk urusan Allah. Itu yang Allah katakan kepada umat Yehuda masa itu. Kamu sibuk dengan urusanmu, tapi rumah Allah kamu tidak memperhatikan. Tapi itu masalahnya sekarang sudah jelas. Wah, ternyata mereka tuh nggak bisa beralasan, wah dulu kita ekonominya susah, kita dulu dijajah oleh raja yang sangat jahat, kita tidak diberikan kesempatan yang baik untuk membangun rumah Allah. Masalah utamanya bukanlah masalah ekonomi, ya, karena ternyata saat itu dikatakan perlahan-lahan kesuburan tanah Israel, gandum, susu, zaitun, anggur, yaitu sudah tumbuh, sudah subur buat mereka. Masalahnya adalah masalah hati mereka sendiri. Sebenarnya akan menjelaskan bahwa masalah ekonomi yang mereka alami itu sebenarnya adalah akibat dari perbuatan mereka. Ya, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, ya, Hagai menunjukkan masalah mereka ekonomi itu karena ulah mereka sendiri. Dalam hal ini ketika Allah menyatakan relasinya dengan umatnya, karena pertemuan dan bait Allah itu adalah pusat penyembahan, di mana Allah dan umatnya bertemu. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika umat Israel mereka berdiam di mana, mereka akan mendirikan mezbah. Mezbah itu persembahan buat mereka. Tapi ketika mereka sudah kembali ke kota mereka, mereka harus membangun kemah pertemuan, membangun bait Allah, karena itu identitas mereka. Ya, karena itu identitas mereka. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita keluar kota, tiba-tiba kita lihat ada satu gereja, wah ternyata di sini ada orang Kristen. Ya, atau kita kalau mengunjungi satu tempat, berapa kilo udah ada masjid besar, berapa kilometer sudah ada masjid besar, kita akan katakan wah komunitas umat muslim di sini pasti banyak. Itu identitas Bapak Ibu. Itu keadaan yang terjadi kepada bangsa Israel. Di mana mereka berada, mereka pasti membangun kemah pertemuan dan bait Allah atau bait suci, tempat di mana mereka beribadah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah menegur dan menghukum mereka, sehingga mereka tidak memperoleh berkat atas pekerjaan dan kehilangan sukacita di tengah kerja keras mereka. Karena mereka memikirkan diri mereka dan mengabaikan relasi mereka dengan Allah. Mereka tidak
peduli dengan hubungan dengan Allah. Karena mereka beribadah dengan bibir mereka, tapi tidak dengan hati mereka. Ya, beribadah dengan bibir, mempermuliakan Tuhan terus menerus, gitu ya. Tapi hati mereka itu jauh dari Allah. Mereka tidak memperdulikan Allah sama sekali. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, akhirnya apa yang dikatakan oleh Allah kepada umat Yehuda? Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumahku itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Pemimpin dan umat mendengarkan seruan itu. Mereka bertobat, membangun kembali bait Allah. Akhirnya Allah berkenan, Allah memberkati dan memulihkan relasi mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita juga dipanggil oleh Allah, karena Allah ingin memulihkan kembali, menata kembali prioritas hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup berpusat kepada Dia dan mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Sampai kita sadari, seringkali orientasi hidup kita menjadi bergeser. Semangat dan jiwa yang murni itu ganti dengan keegoisan. Ya. Yang mungkin segala sesuatu itu cuma aktivitas rohani, tapi tidak menjadikan kita sungguh-sungguh hidup dan mendatangkan perkenanan Tuhan atas kita. Ketika saya membaca dan menyiapkan firman Tuhan ini, saya berkata terus menerus, Tuhan ini keras banget buat saya. Ini keras banget buat saya. Ini gak enak banget. Ini sangat-sangat menampar. Sangat-sangat menampar kita. Sangat-sangat memperlihatkan bahwa kita kondisi kita, bahwa kita seringkali tidak memperdulikan Tuhan. Kita sangat-sangat tidak peduli relasi kita yang intim dengan Tuhan. Jangan-jangan kita hanya menjalankan aktivitas rohani, tapi kita tidak punya koneksi yang erat dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita peduli dengan smartphone kita, ya, yang kita tahu adalah rumah kita ada wifi atau ada paket data. Tapi kita seringkali tidak memperhatikan bahwa paket data kita atau sinyal wifi kita itu kuat atau tidak. Ketika bermasalah, kita nonton YouTube, kita mengirim pesan lalu buffering gitu, lalu kita baru cek, ini wifi kita gimana kondisinya? Wah, ternyata sinyalnya lemah, naik turun. Apa nih kondisinya? Apakah sedang terjadi sesuatu gitu ya, dengan pusat sistem dan lain sebagainya? Kita baru peduli. Yang kita pedulikan adalah pokoknya ada salah terhubung dengan wifi, kita asik browsing sana sini, kita asik nonton sana sini. Tapi kita peduli bahwa kita perlu memperhatikan wifi kita atau pusat kita itu apakah terhubung dengan baik atau tidak. Hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita belajar seperti yang diingatkan oleh Hagai kepada umat Yehuda, cinta rumah Tuhan. Ya, kalau Raja mengatakan cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Itu dalam kitab Mazmur. Ya, bagaimana seorang mengatakan betapa dia cinta pada rumah dia Tuhan sampai menghanguskan dia, membakar dia artinya memberi dia semangat, memberikan dia gairah yang begitu besar. Ya, untuk mengasihi rumah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dipanggil ya untuk kembali memperbaiki dan menata prioritas hidup kita. Kembali kita kepada Tuhan. Ingatlah kembali kepada Tuhan. Ya. Jika bukan Tuhan yang menjadi fokus hidup kita, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Jangan-jangan rumah Tuhan itu kita abaikan pembangunannya tanpa kita sadari. Ya, kita juga biarkan hidup rohani kita berada dalam keadaan puing-puing keruntuhan, gitu ya. Setiap saat kita dihadapkan pada dua pilihan, memapani rumah kita atau kita membangun rumah Allah. Memapani rumah kita artinya kita memprioritaskan hidup kita. Kita nggak peduli dengan pekerjaan kita. Kita nggak peduli dengan apa yang mau terjadi dengan pekerjaan kita. Sekali pilihan kita harus kita tetapkan.
Kita betul ingin punya relasi yang benar dengan Allah dan mempermuliakan Allah. Marilah kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Naiklah ke gunung, bawa kayu bangunan rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Ya. Lalu ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kenapa kasih Allah itu besar buat saudara dan saya? Mari kita mengarahkan hidup dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita satu di dalam. Dan saya minta yang ikhlas mengikuti kita di dalam. Terima kasih pagi ini dan kami datang sebenarnya kami tidak hari yang mungkin diri kami memuji kepada Tuhan, tapi khawatir hati kami masih jauh dari Tuhan. Tuhan punya malu datang kepada Tuhan. Banyak kekurangan dalam kami. Firman Tuhan yang kami terus berbahagia, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, terus memperbaiki baik halal dan hati kami, tubuh jiwa kami boleh implementasikan luar secara fisik maupun rohani. Kasih Tuhan punya kekurangan dosa kami, berkati setiap kami terus memprioritaskan rencana Tuhan. Kami terus memprioritaskan rencana dan kehendak Tuhan untuk kami, dan mengingatkan kami akan kembali apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, serahkan setiap kami semua terus diperbaharui berdoa menyiapkan apa musuh dan firman Tuhan. Engkau akan melindungi kesehatan, kekuatan baru semakin benci gereja. Terima kasih Bapa, syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita respon dari firman Tuhan dan pujian dari Bapak Perkenalan. Tuhan
Bapak, kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, membawa setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kepada Tuhan saja tempat di mana kami meminta dan memohon. Dan Engkaulah sumber pengharapan dan sumber kekuatan buat kami. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan hidup kami yang begitu bergumul, kami yang memerlukan anugerah dan kasih setia Tuhan buat kami. Bapak, berkatilah untuk setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ataupun ada di rumah. Dan yang tolong memberkati dan menyertai mereka, Bapak. Dan setiap jemaat-Mu mereka dilawat oleh Engkau secara pribadi. Dengan segala pergumulan, segala tantangan yang mereka alami, kita campur tangan dan anugerah daripada Tuhan cukup atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mengatakan dalam hidup mereka bahwa mereka bersyukur karena segala perbuatan tangan Tuhan atas hidup mereka begitu ajaib dan sempurna. Bapak, berkatilah juga untuk setiap pergumulan dan tantangan yang mereka alami. Dan Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan boleh memimpin dan menyertai hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami betapa Engkau Tuhan menyertai dan memberkati hidup mereka. Berkatilah juga setiap program-program kerja kami di tahun yang akan datang, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa memohon belas kasihan dan campur tangan daripada Tuhan ada atas kami. Berkatilah gereja kami tahu bahwa gereja kami bukan gereja yang sempurna. Ada banyak pergumulan dan bahkan juga ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami, agar pekerjaan-Mu Tuhan boleh terus ada dalam perkenan-Mu. Ampunilah kami jika mungkin dalam melayani Engkau kami kurang bergairah, kurang memprioritaskan Engkau. Maka Tuhan, kami terkesan asal-asalan. Tolonglah kami, Bapa, agar setiap pelayanan kami boleh mendatangkan perkenanan di hadapan Engkau. Berkatilah buat pemuda dan remaja. Bersyukur untuk pemuda dan remaja yang begitu giat, yang begitu mengasihi pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan ada banyak hal yang masih harus diarahkan dan dibimbing, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada mereka. Berkatilah juga buat anak-anak sekolah minggu kami. Ya Bapak, kami melihat jumlah yang sedikit ini, tapi kami percaya ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat kami, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, untuk kami bimbing, agar hidup mereka mendatangkan sukacita dan perkenanan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, berkatilah juga untuk kota kami, kota Bekasi. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi dan kondisi yang kondusif di mana kami bisa beribadah dengan sukacita. Ada banyak tempat di mana keamanan dan juga sukacita kedatangan beribadah begitu terganggu Tuhan oleh karena mendatangkan perselisihan dan gangguan dari lingkungan sekitar. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa beribadah di tempat ini dengan sukacita. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan biar Tuhan dengan berkat istimewa ini dapat kami pergunakan dengan baik. Lebih lagi Tuhan, kami mau mempermuliakan nama-Mu. Bapak, berkatilah juga untuk pemerintahan di negara kami serahkan tangan-Mu, presiden, wakil presiden, sampai jajaran menteri, kabinet, jajaran yang tertinggi sampai sekarang kami serahkan dalam tangan-Mu. Minta anugerah dan pertolongan dari Tuhan terjadilah atas bangsa kami. Nyatakan hal yang baik, nyatakan apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan kerjakan atas kami, dan kami akan berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Puji Allah.
ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun berkat kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Ibadah selesai, doa tutup sejenak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.